kita memulai proses belajar mengajar, Ibu minta salah satu siswa untuk kita pimpin dalam doa ya. Hebat, teman-teman saat berdoa secara masing-masing. Saya mulai berdoa silakan. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, Ibu absen dulu ya. Agus Pati. Hadir Bu. Eki Kata. Hadir Bu. Rosita Mamba. Hadir Bu. Yosef Imambani. Ada Bu. Jeffrius Tupelkego. Hadir Bu. Gergius Suhendra. Hadir Bu. Yusita Yanti Kego. Hadir Bu. Hadir Bu Mirasa. Maaf ya, Efesia Desi. Hadir Bu. Sekarang Ibu minta salah siswa untuk berdiri. Semuanya berdiri. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang angkat silakan duduk. Kasih dulu. Tadi kalian apa yang kalian rasakan? Enak Bu. Menghirup dan melepaskan udara. Ya, melepaskan benar. Udara dan melepaskan udara. Rasanya melepaskan benar. Rasanya enak sekali. Apakah anak-anak ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak tahu Bu. Tahu. Materi kita hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Apakah anak-anak ada yang tahu pengertian dari sistem pernapasan pada manusia? Ada Bu. Ya. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan terdiri dari hidung, paru, trachea, bronkiolus, dan paru-paru. Baik, jadi baik saya akan menjelaskan lagi supaya lebih paham dari pengertian sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia itu adalah menghirup oksigen dari udara O2 dan mengeluarkan karbon dioksida melalui CO2 dan uap air. Tujuan sistem pernapasan yaitu untuk memperoleh energi dan pernapasan. Sekarang kita melanjutkan pernapasan meliputi dua proses. Apakah anak-anak ada yang tahu pernapasan meliputi dua proses? Pernapasan inspirasi dan pernapasan ekspirasi. Ya, itu. Yang pertama, respirasi. Anak-anak apa itu inspirasi? Jadi baik, Ibu akan menjelaskan tentang inspirasi ya. Ya Bu. Inspirasi yaitu kemasukan udara dari luar masuk ke dalam tubuh melalui alat pernapasan. Sedangkan yang kedua ekspirasi. Ekspirasi yaitu pengeluaran udara dari pernapasan ke luar tubuh melalui alat pernapasan juga kita manusia. Sekarang berdasarkan
merupakan tempat respon terbagi ada dua. Yang pertama eksternal. Respirasi eksternal yaitu pertukaran gas O2 dan CO2 dari udara masuk ke aliran tubuh melalui alveolus atau alat pernapasan. Sedangkan yang kedua, respirasi internal. Respirasi internal. Apakah anak-anak ada yang tahu respirasi internal? Lebih baik kita akan menjelaskan lagi ya untuk respirasi internal. Respirasi internal yaitu untuk pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi di dalam sel-sel tubuh kita. Sekarang kita masuk alat-alat pernapasan pada manusia. Apakah anak-anak ada yang tahu alat-alat pernapasan pada manusia? Tahu. Yang pertama apa? Yang kedua, Atau tenggorokan. yang kedua, yang keempat, trakea. Yang kelima, bronkus dan bronkiolus. Yang keenam, paru-paru. Apakah anak-anak ada yang tahu fungsi dari hidung? Fungsi dari hidung. Fungsi dari hidung itu untuk menghirup udara serta menyaringkan udara-udara kotor yang masuk ke laring nantinya. Ya, betul. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi supaya lebih paham apa yang Ibu terangkan ya. Ya, Bu. Di sini ada gambar sebagai contoh ya untuk faringnya. Untuk faring, fungsi faring ini, faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan atau tenggorokan. Sedangkan laring merupakan daerah pangkal tenggorokan, berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Suara pada laring terdapat epilotis yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Kita masuk ke trakea. Trakea atau batang tenggorokan juga. Trakea ini terletak di tenggorokan dan tersusun atas tulang-tulang rawan terbentuk cincin. Dinding bagian dari dalam trakea dilapisi oleh jaringan epitel beramur atau bersilia yang berfungsi
berfungsi untuk membawa udara menuju paru-paru kiri dan perjalanan. Bronkus di paru-paru disebut bronkiolus. Sekarang kita masuk ke paru-paru atau pulmon. Paru-paru merupakan pernapasan yang terletak di dalam rongga dada dan terdiri atas dua bagian yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru kiri terdiri atas dua yaitu lobus dan paru-paru kiri. Sedangkan paru-paru kanan terdapat bronkus dan bronkiolus. Mengalami perjalanan yang di ujungnya gelembung atau alveolus adalah gelembung udara untuk kecil dari banyak berfungsi sebagai alat pertukaran gas O2 dan CO2 di dalam paru-paru. Sekarang ibu akan membagikan dua kelompok ya. Kelompok satu. Sekarang ibu dikasih waktu untuk mengerjakan tugas minimal 5 menit ya. Anak-anak silakan mengerjakan. Maksudnya untuk menjelaskan tentang hidung, paru, laring, trakea ini hanya menjelaskan aja ya. Dia hanya menjelaskan saja. Baik. Maksudnya bisa ya? Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang diskusi kami. Di sini sebutkan alat-alat pernapasan pada manusia. Jadi dari pendapat kami itu ada yang sudah disebut ada 7 yaitu hidung, paru, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, paru-paru serta alveolus. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang rongga hidung. Rongga hidung adalah udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung berselaput ada kelenjar yang berminyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Contohnya itu seperti debu. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Itu adalah udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Nah, tenggorokan ini memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama dari tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Dan yang ketiga itu ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah batang tenggorokan atau trakea adalah organ yang berbentuk pipa yang terletak di sebagian dada sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangatlah tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Terus ada laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epilotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring.
mukosa. Dan membran tersebut memiliki epithel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Dan fungsinya adalah fungsi utama dari laring atau tenggorokan ini, yaitu sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat penghasil suara. Terus kelima ada bronkus atau cabang batang. Fungsi dari cabang batang ini dari tenggorokan ini adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Yang keenam yaitu pulma atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada. Bagian di atas di samping paru-paru ada tulang rusuk. Di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan dan kiri terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Itu aja dari kami kelompok 2. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok untuk jawabannya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 saat membaca sebutkan dan menjelaskan respirasi berbagai 2 proses. Pertama, respirasi eksternal yaitu pertukaran gas O2 dan O2 dari udara luar masuk ke aliran darah melalui pelurus atau alat pernapasan. Yang kedua, respirasi internal yaitu pertukaran gas O2 dan O2 yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Terima kasih. Terima kasih berikan kelompok dari kelompok. Jadi Pak, terima kasih untuk diskusi kalian tadi sudah sekarang Ibu akan menyimpulkan lagi ya supaya lebih paham apa yang kalian tentang yang Ibu kasih tadi di kelas kelompok ya. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan kembali tentang yang tugas Ibu tadi berikan. Sebutkan alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus atau bronkiolus, yang keenam paru-paru. Nah, fungsi dari hidung itu yang pertama karbatnya masuk udara. Penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung. Sedangkan yang faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernapasan atau tenggorokan. Laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan pangkal tenggorokan berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pria pita. Sedangkan yang trakea trakea ini terletak di dalam tenggorokan tersusun ada 2 tulang. Yang pertama rawan bentuk cincin. Dinding bagian dalam trakea dilapisi oleh jaringan epitel atau berselia. Sedangkan yang bronkus atau bronkiolus
terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Jadi baik anak-anak, yang Ibu terangkan tadi apakah sudah mengerti atau belum? Sudah Bu. Ya, kalau sudah mengerti atau sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok ya untuk minggu depan kita pertemuan kedua dikumpulkan lagi ya. Nah, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, Ibu minta salah satu siswa untuk kita pimpin dalam doa. Bagaimana kita siapkan hati yang panas untuk berdoa, marilah mengawali doa kita dengan menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi baik, terima kasih. Sekarang Ibu biasanya buat kalian rajin belajar, tetap semangat. Apa yang kalian Ibu tadi terangkan, belajar lagi ya. Biasa tetap semangat, tetap rajin masuk sekolah ya anak-anak. Baik, Bu. Iya. Sudah.